Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Sagita, biasa dipanggil Puri. Saya awalnya konsumen, yang sekarang saya cinta ini. Jadi gini, awalnya itu saya punya sakit mata, dan sudah mungkin dari sekitar tahun 2012 ini sudah bolak-balik ke dokter. Bisa dibilang ketika saya periksa hanya dikasih obat tetes mata dan hanya dikasih Neurotec kalau kepala saya lagi pusing. Sebenarnya saya sudah diperkenalkan oleh Ibu Endel itu dari bulan Juni, tapi karena keangkuhan saya, ya mohon maaf, saya pikir kacamata kok bisa menyembuhkan orang sakit ya, seperti. Dan juga karena kesibukan saya, mohon izin saya di sini PNS aktif, dan Bapak Ibu kalau misalnya kerja monggo, kantor saya di Brapas di samping kantor kelurahan. Itu baru sekitar 1 tahun. Nah di sini berawal dari bulan Oktober, tanggal 10 Oktober, mata saya kambuh. Dan memang saya kalau periksa harus apa ya, walaupun saya perjanjian, tapi perjanjian itu ibaratnya kan, mohon maaf ya, bukan saya yang menunggu dokter, tapi dokter yang menunggu saya. Itu kalau perjanjian. Tapi sebenarnya bukan di masalah perjanjian atau tidaknya itu, tapi saya merasakan, ya Allah, ini kenapa sih ya? Apa sih salah saya hingga saya harus bolak-balik itu periksa ke dokter. Sedangkan dari dokter Panti Rapi pernah mengatakan sama saya, karena saya memang hobi kopi, saya pecinta kopi ini, bilangnya kayak gini, kamu kalau masih meminum kopi ini, kamu nanti akan buta. Saya selalu ingat pesan dokter seperti itu. Jadi pada bulan Oktober, tanggal 5 Oktober, saya jujur aja ini, saya sempat ketika sholat isya, ini serius, ketika saya sholat isya, saya berdoa sama Tuhan bahwa saya meminta diberi kesembuhan, kesembuhan, karena saya udah ikhtiar kemana-mana dan tidak ada kesembuhan menurut saya, bagi saya. Dan pada tanggal 10 Oktober berawal dari jadi tolong jangan pernah menolak orang-orang yang silaturahmi ke tempat mungkin Mbak, Ibu, karena saya terus terang bulan Juni saya menolak Bu Mei dan Bu Endang. Itu kalau nggak salah Jumat ya Mbak Mei ya. Terus terang ini nyata di bulan Juni saya itu baru, jadi saya pikir foto salah toko orang ketiga. Saya pikir seperti itu. Jadi saya bilang sama Mbak Endang, Mbak, saya capek, tolong lain-kali aja ya. Itu saya ingat banget. Saya sempat menolak mereka berdua itu di bulan Juni. Nah di bulan Oktober mereka tidak, jadi saya yang membutuhkan mereka. Jadi saya langsung WA Bu Endang pada saat itu, Mbak, kamu bisa nggak terima saya? Jadi di bulan Oktober setelah penolakan dari bulan Juni, saya WA Mbak Endang, Mbak, aku pengen tahu produk apa sih yang kamu jual. Jadi saya memakai itu tertanggal 10 Oktober. Itu pun saya belum percaya dengan produk ini terus terang. Tapi setelah sekitar 2 minggu, saya itu baru sadar, kok asma saya kok nggak kambuh ya. Terus terang saya baru sadar, kok asma saya kok nggak kambuh ya. Dan itu pun saya pikir, kok mata saya kok biasanya, mohon maaf kalau ini tekanan bola mata saya meningkat, ini pusingnya minta ampun. Itu baru saya sadari setelah pemakaian selama 2 minggu. Nah setelah itu saya berikhtiar, saya harus mencoba berbagi manfaat ke orang lain, seperti itu mungkin. Jadi memang saya berawal dari konsumen dan akhirnya saya sekarang alhamdulillah terjun fokus ber-NGI. Tadi aku bingung ya Mas, ceritaku malu ya Mas. Saya penderita asma bronkitis dari umur 3 tahun. Jadi kalau asma itu kan memang mohon maaf tidak bisa disembuhkan sih. Jadi asma itu hanya dicegah pencetusnya. Jadi asma itu
tidak bisa disembuhkan, tapi dicegah pencetus dia. Jadi ibaratnya tuh, nah saya ini jujur aja, tadi aja mencium bau gas, hidung saya udah, kalau saya udah tadi bercanda kok ada bau gas ya. Saya termasuk orang yang sensitif, bahkan mencium bau-bau parfum atau mungkin mencium bau kapur barus, biasanya saya itu langsung kena radang. Jadi dari umur 3 tahun saya memang bisa dibilang jadi dokter itu memang pernah memponis saya kalau kamu itu harus menikmati hidupmu dengan asmamu. Itu kalau dokter jadi dia tuh rumah sakit Cipto itu mengatakan kepada saya, kamu harus mencoba berdamai dengan diri kamu sendiri karena asma ini pasti akan selalu menempel di kamu. Nah seperti itu. Jadi apabila asma sudah bisa bukan disembuhkan ya, dinormalkan, udah hampir 5 bulan saya tidak memakai Symbicort. Saya memakai Symbicort sudah hampir 5 bulan, dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari. Dan saya sudah tidak memakai namanya Panadol. Jadi bisa dibilang saya itu obat berjalan. Saya biasanya itu di tas saya ada Panadol, ada Neurondex, ada Symbicort. Jadi itu harus. Jadi saya ibaratnya kayak orang kecanduan narkoba. Kalau nggak ada Symbicort, saya bisa kayak iya benar, ini ternyata saya kalau nggak bawa Symbicort, saya nggak tenang hati saya. Jadi mungkin suges ya, sama kayak orang kecandu ya. Tapi sekarang Symbicort saya itu terus terang nggak ada. Boleh dicek di tas saya nggak bawa Symbicort udah hampir 5 bulan. Padahal saya kalau mau beli sih gampang sih, tapi memang saya nggak tahu kenapa setelah saya memakai kacamata medis spek ini, alhamdulillah saya lebih percaya diri juga tidak memakai Symbicort dan tidak mengkonsumsi Panadol. Awalnya orang tua saya pun sebenarnya tidak percaya, tapi sekarang lama-lama sekarang orang tua saya pun percaya dengan produk NGO ini. Jadi mungkin aku bingung ya mas.